Ikhwan fiddin rahimakumullah, ada satu hal yang kita lupakan, yang itu merupakan wasiat ulama kita dahulu. Sehingga ketika hal itu dilupakan, muncullah problem-problem tersebut yang banyak membuat kerugian dalam perjalanan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa wasiat ulama kita itu? Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Laisa kullu man ahab an yajlis fil masjid lil hadits wal futya jalasa hatta yushawira fihi ahli as-salahi wal fadli." Tidak setiap orang yang ingin duduk di masjid untuk menyampaikan hadis atau untuk berfatwa boleh duduk semaunya, sampai dia mesti bermusyawarah dulu tentang hal itu, menanyakan kepada ahlus salahi wal fadl, orang-orang saleh, orang-orang yang punya keutamaan. Perhatikan ucapan Imam Malik rahimahullah. Tidak setiap orang yang ingin duduk di masjid, menyampaikan hadis, menjawab fatwa, istifta, kemudian duduk semaunya. Tidak. Dia mesti bertanya terlebih dahulu, bermusyawarah, minta bimbingan orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya keutamaan, yakni para ulama yang salihin. Bertanya kepada orang-orang yang seperti mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian ketika mereka memberikan bimbingan, menilai bahwa orang tersebut pantas untuk duduk, barulah dia duduk mengemban amanah, menyampaikan hadis atau memberikan fatwa. Ketika tidak, maka tidak duduk di masjid untuk melakukan tugas tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, seandainya mereka mengatakan kepada saya, engkau hendaknya berhenti, tentu saya akan berhenti, kata beliau. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini hal yang penting, yang kita umat ini sekarang kehilangan hal tersebut. Karena dengan mudahnya seorang menduduki kedudukan ini, siapa yang mau tampil, tampil. Setiap orang yang datang dari Timur Tengah, entah Yaman atau Saudi Arabia atau mana, langsung tampil duduk mengemban amanah tersebut. Padahal kita terkadang tidak mengerti apakah dia telah pantas, bagaimana kadar keilmuannya, bagaimana keteladanannya, bagaimana sikap tanggung jawabnya dan lain-lain. Problem ini ahibati fillah rahimakumullah kita hadapi, sehingga banyak orang-orang yang sebetulnya tidak pantas untuk menduduki kedudukan ini, kemudian ia duduk padanya dan menjadi problem di tengah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahibati fillah rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini, apakah
kita tidak merasa bertanggung jawab? Apakah dakwah akan dibiarkan berjalan begitu saja tanpa ada ta'awun antara kita untuk mengatasi berbagai problem tersebut? Apa jadinya dakwah Ahlussunnah di mata umat kalau setiap orang kemudian semaunya sendiri tampil tanpa mengikuti petunjuk para ulama kita, semacam petunjuk Imam Malik rahimahullah tadi? Ahibati fillah rahimakumullah, tidakkah kita takut terhadap peringatan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ayuhan nas inna minkum munaffirin, wahai manusia, di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari dari dakwah ini. Tidakkah kita takut? Ahibati fillah rahimakumullah, maka dari itu menghadapi problem ini sangat penting ta'awun syar'i tersebut, sehingga ada tanasuh, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Tanpa ada ta'awun dengan tanasuh, saling nasihat menasihati, maka dakwah ini akan menjadi sesuatu yang tampak begitu buruk di mata masyarakat kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan para ulama kita berjalan di atas apa yang tadi kita sebutkan. Saling mengingatkan, saling menasihati. Selalu mereka jalani. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Semua ini dilakukan oleh para ulama kita demi menjaga agama ini, menjaga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian. Namun ahibati fillah rahimakumullah, yang cukup menjadi problem yang besar di tengah umat ini juga adalah ketika nasihat-nasihat itu tidak lagi digubris. Ketika nasihat-nasihat itu tidak lagi dianggap sebagai nasihat, tapi dianggap sebagai komando. Ahibati fillah rahimakumullah, ini hal yang tidak sepantasnya.